Anime kali ini mengangkat kisah para remaja yang baru saja masuk masa puber. 5 gadis ini adalah anggota dari klub sastra dan selama kebersamaannya, mereka berlima sama-sama bingung tentang romantisme itu seperti apa. Hubungan perempuan dan laki-laki untuk saat ini di mata mereka sangat menjijikan dan mengganggu. Ya, semua itu terjadi mungkin karena kegiatan klub ini membaca buku-buku hot yang menceritakan bagaimana perempuan dan laki-laki berhubungan dengan menggunakan bahasa sastra. Tapi namanya juga remaja, seiring berjalannya waktu mereka malah jadi penasaran untuk mengenal percintaan di dunia nyata. Tidak hanya di buku, bahkan salah satu dari mereka dengan belak-belakan mengatakan kalau dia ingin melakukan jika besok dunia hancur atau kehidupannya berakhir. Nah, sejak ucapan kotor itu, semua anggota jadi berfantasi dan terobsesi untuk bisa mengenal hasrat seksual itu seperti apa. Terus, apakah semenjijikan itu? Karena kan di sekitar mereka banyak yang sudah berpacaran. Nah, apakah para gadis puber ini mendapatkan makna cinta dan hasrat dengan benar? Atau malah tersesat dan keluar jalur? Kalau penasaran, kita mulai aja yuk ceritanya sekarang juga. Inilah dia, Araburu Kisetsu no Otome Domoyo. Di salah satu ruangan klub, yaitu klub sastra, terlihat ada 5 orang anggota yang sedang membaca buku sastra dengan serius. Mereka adalah Kazusa Onodera, Nina Sugawara, Hitoha Hongo, Momoko Sodo, dan sang ketuanya, Rika Sonezaki. Mereka membaca buku sastra itu dengan sangat serius, tapi wajah mereka memerah. Semua itu terjadi karena buku yang mereka baca adalah buku dewasa, yang menggambarkan bagaimana berjalannya hasrat seksual antara perempuan dan laki-laki. Walaupun begitu, mereka berlima ini malah belum mengenal apa namanya cinta. Bahkan bisa dikatakan mereka tabu membahas hal itu. Apalagi Rika, dia seperti membenci dengan kisah cinta perempuan dan laki-laki. Terlihat bagaimana dia sering mengomentari teman sekelasnya yang membahas kisah cinta mereka masing-masing. Di benak Rika, itu sangat menjijikan. Sedangkan Kazusa, dia kategori gadis yang mulai penasaran dengan debaran cinta. Apalagi Kazusa ini mempunyai teman masa kecil yang cukup populer di sekolah. Dia bernama Izumi Norimoto. Setiap bertemu Izumi, entah kenapa Kazusa jadi canggung. Mungkin dia mulai suka kepada Izumi. Lalu ada Nina, gadis yang terlihat pendiam dan misterius, tapi tatapan dinginnya ini tidak menurunkan popularitasnya di sekolah. Banyak loh anak laki-laki yang mengagumi Nina. Hongo, gadis yang cukup kritis juga membahas hasrat seksual. Semua itu beralasan karena Hongo diam-diam kerja paruh waktu sebagai penulis cerita dewasa. Dan untuk mendapatkan inspirasinya dia sering chattingan layaknya orang dewasa dengan seseorang yang dia kenal di dunia online. Nah, dari semua gadis yang mempunyai kisah beragam, hanya Momoko saja yang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tidak ada rasa menggebu-gebu mencari tahu tentang kisah cinta antara perempuan dan laki-laki. Dia sering memberi saran saja kepada Kazusa, karena Hongo tahu kalau Kazusa diam-diam mempunyai rasa suka kepada Izumi. Lalu di sini, Rika memberikan buku baru yang akan mereka baca. Dari judulnya cukup menarik. Katanya buku ini membahas tentang apa yang akan dilakukan sebelum mati. Mereka semua jadi membayangkan nih, kegiatan apa yang tepat untuk mereka lakukan jika mati dalam waktu dekat. Dan dari sekian banyak harapan, hanya harapan Nina yang cukup mengejutkan. Dengan santainya Nina mengatakan kalau dia ingin melakukan sebelum dia mati. Tentu saja kalimat vulgar itu membuat semuanya terkejut dan entah kenapa, sejak Nina mengatakan kalimat itu, semua anggota jadi terpengaruh, penasaran, dan sadar tentang adanya kegiatan itu. Saking terpengaruhnya, Rika jadi emosional ketika mendengar teman sekelasnya membahas rencana pergi ke hotel bersama kekasihnya. Luapan emosi Rika memang agak berlebihan, sehingga banyak teman sekelasnya mengomentari Rika. Kenapa harus marah? Toh ini urusan masing-masing. Saking mereka terganggu dengan reaksi Rika, mereka mengejek Rika yang tidak paham indahnya menjalani kisah cinta. Karena tidak ada juga sih yang mau bersama Rika, toh Rika cupu. Tapi dari sekian banyak ejekan, hanya ada satu pujian berasal dari laki-laki bernama Shunamagi yang mengatakan kalau Rika tidak sejelek itu, karena di matanya Rika menarik juga. Badan tinggi, kulit putih, dan rambut indah, kalau sedikit diperbaiki sudah seperti model. Mendengar kalimat itu, tentu saja Rika jadi sangat salah tingkah. Lalu di sini, sepulang sekolah, ibu Kazusa meminta Kazusa mengantarkan makanan untuk Izumi. Orang tua Izumi sedang pergi keluar kota. Karena kedekatan ini sudah terbiasa antara dua keluarga, walaupun agak canggung, Kazusa pun mengantarkan makanan ke rumah Izumi. Tapi aneh, dipanggil-panggil, Izumi tidak menjawab. Dengan santainya, Kazusa pun pergi ke kamar Izumi, dan saat pintunya dibuka, sebuah fakta mencengangkan terungkap di sana. Izumi sedang menonton film dewasa. Tentu saja bagi Kazusa ini sangat menamparnya, karena ternyata Izumi yang selama ini dia kenal sejak kecil polos dan manis, ternyata diam-diam ketertarikan seksualnya sudah tumbuh. Keinginan melakukan hal itu berarti sudah ada dong. Kazusa pun akhirnya berlari meninggalkan Izumi begitu saja.
Sejak Nina mengatakan kata tabu, Rika sebagai ketua merasa sudah terpengaruhi dan jadi susah mengendalikan diri. Agar tidak terkesan vulgar, Rika menuliskan berbagai macam pilihan pengganti kata dari dan dari sekian banyak ide semua anggota, akhirnya kata eseksa pun akan dipilih. Terdengar lebih nyaman dan tenang bagi semua anggota. Saat mereka merayakan penggantian kata vulgar, kepala sekolah dan wakilnya datang berniat membahas klub ini yang sampai sekarang tidak mempunyai pembimbing. Dan sialnya mereka malah melihat tulisan itu dengan sangat besar tertulis di papan tulis. Tentu saja kepala sekolah semakin merasa klub ini memang tidak terkendali. Maka dari itu dengan keras, kepala sekolah meminta klub ini mencari pembimbing. Dan jika di minggu ini tidak mendapatkannya, maka klub ini akan dibubarkan. Di tengah kepanikan bubarnya klub ini, Hongo mendapat tekanan lain di mana tulisannya sangat sulit diterima editor. Bagi editor, tulisan Hongo masih terlihat amatiran. Cerita dewasanya tidak murni dan terlalu memaksa. Mendengar hal tersebut, Hongo pun segera pulang untuk membahas kegiatan vulgar lagi dengan si teman dunia mayanya yang bernama Milo. Milo lah yang selama ini meladeni fantasi Hongo untuk bisa tahu bagaimana melakukan itu melalui kata-kata godaan. Tapi karena sejauh ini tidak memuaskan, Hongo pun memutuskan untuk bertemu dengan Milo di dunia nyata dan melakukan hubungan itu secara langsung. Tidak dari kata-kata saja, karena dengan begitu Hongo akan paham dan bisa mencurahkan tulisannya nanti. Milo sempat lama membalas chatnya, tapi pada akhirnya Milo menyetujui. Mereka akan bertemu di akhir pekan nanti. Hari yang dinanti pun tiba, Hongo mempersiapkan mentalnya untuk melepaskan masa gadis. Saking ingin sempurna, Hongo mempersiapkan dalamannya juga agar serasi. Sempat sih Hongo takut kalau sosok Milo adalah sosok yang menakutkan dan mesum. Tapi, dari ciri-ciri baju, si pria inilah yang sama dengan sosok Milo. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Milo ini Hongo kenal, karena Milo adalah guru di sekolah Hongo juga. Dia Pak Tamawaki Yamagishi. Melihat Hongo di sini, Yamagishi juga jadi sadar kalau gadis yang selama ini diajak chattingan vulgar adalah muridnya sendiri. Maka dari itu, dia kabur dengan cepat. Sejak klub sastra terancam bubar, Rika dan yang lainnya gencar mencari pembimbing, tapi sampai tenggat waktu pun tidak ada satupun guru yang bersedia. Rika pun mendatangi ruang kepala sekolah meminta untuk diperpanjang waktunya, tapi sayang, kepala sekolah ingin ada hasilnya hari ini. Saat mereka putus asa, dengan berani Hongo masuk memperkenalkan pembimbing klub sastra, yaitu Pak Yamagishi. Semua itu bisa terjadi karena Hongo mengancam Yamagishi atas perbuatannya selama ini. Jika Yamagishi menolak, Hongo akan memberitahu pihak sekolah. Nah, mau tidak mau kan, Yamagishi pun menerima tawaran itu. Hari ini Rika kembali memikirkan ucapan teman sekelas yang selalu mengejek penampilannya. Kenapa hanya Amagi yang memuji? Kata-kata itu cukup membuat Rika kepikiran sampai sekarang. Apakah iya Rika bisa cantik jika memperbaiki penampilan? Dan untuk membuktikannya, Rika pun akhirnya merubah penampilannya, melepas kacamata dan menggantinya dengan kontak lens. Siapa sangka, perubahan itu ternyata berhasil membuat teman sekelasnya terpana. Memang benar, Rika menarik juga jika merubah penampilan cupunya jadi gadis manis pada umumnya. Ternyata mendapat pujian sebanyak itu secara mendadak cukup membuat Rika tidak nyaman. Maka dari itu, untuk menenangkan diri, Rika pergi ke atas sekolah. Sebelum membuka pintu atap sekolah, Amagi memanggil Rika. Di sini Amagi menenangkan Rika untuk bisa lebih membuka hatinya. Teman sekelas mereka benar-benar memuji Rika kok. Amagi juga di sini memberitahu Rika kalau Amagi menyukai Rika, baik penampilan dulu ataupun yang sekarang. Tentu saja Rika sangat kebingungan menerima ucapan cinta. Saking tidak percayanya, Rika meminta Amagi menuliskan alasannya menyukai Rika. Bahkan Rika meminta Amagi menulisnya sebanyak 50 halaman. Buktikan kalau Amagi tidak jatuh cinta hanya penampilan yang ini saja. Di keesokan harinya di jam istirahat, Rika memutuskan makan siang sendirian di atap. Dia lelah terus mendengar pujian di kelasnya. Saat Rika berniat membuka bekal, Amagi datang menyerahkan kertas berisikan alasan menyukai Rika. Setelah menyerahkan kertas itu, Amagi pergi begitu saja. Rika mengecek tulisan dan saat dibuka, ternyata hampir 95% tulisannya kawaii, kawaii, dan kawaii. Sampai pada akhirnya di halaman terakhir ada tulisan, maukah menjadi pacarku? Dan disinilah Rika terdiam. Di sini Momoko dan Kazusa sedang menunggu kereta dan saat tidak sengaja Kazusa malah melihat Izumi dengan Nina. Apa yang terjadi di antara mereka? Apakah Izumi si target Nina untuk melakukan hubungan seksualnya? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi, Nina dan Izumi adalah teman satu kelas. Izumi akhir-akhir ini ingin menanyakan kepada Kazusa karena kan Kazusa jadi sedikit menjaga jarak. Izumi tahu Nina satu klub dengan Kazusa. Di tengah obrolan, Nina melihat seorang pria tua yang keluar dari kereta. Dengan cepat, Nina menyapa pria itu, tapi aneh, di sini Nina memperkenalkan Izumi sebagai kekasihnya. Pria ini tidak memberi respon berlebihan, dia hanya mengucapkan selamat dan pergi begitu saja. Izumi menanyakan siapa pria itu, dan untuk menjelaskannya, Nina pun mengajak Izumi ke kafe terdekat.
Jadi pria tadi adalah pelatih teater Nina sejak kecil. Dia bernama Hisashi Sakusa. Sejak dulu Hisashi memperlakukan Nina dengan baik. Dia seperti sangat terobsesi kepada Nina dan Nina suka dengan perhatian lebih dari Hisashi. Tapi Hisashi memberitahu Nina kalau nanti Nina sudah tidak gadis lagi, pancaran kepolosan Nina akan hilang dan mungkin Hisashi tidak tertarik lagi kepada Nina. Dari penolakan itu Nina merasa terbuang. Itulah kenapa Nina sangat ingin menunjukkan kepada Hisashi kalau Nina sudah dewasa. Nina tidak ingin kesan Hisashi yang membuangnya, tapi harus Nina yang mengambil langkah lebih awal. Tapi walaupun Hisashi memang pedofil, tapi Hisashi tidak pernah menyentuh Nina. Dia hanya bermain dengan tatapannya. Di sini Izumi hanya mendengar dengan baik tanpa menghakimi perasaan Nina. Nina bahkan tanpa pikir panjang memberitahu Izumi kalau sekarang Nina paham kenapa Kazusa menyukai Izumi. Tentu saja, Izumi sangat terkejut. Sejak kapan sahabat masa kecilnya menyimpan rasa? Ternyata Nina mengetahui perasaan Kazusa karena Kazusa selalu salah tingkah setiap melihat Izumi. Singkat cerita, Rika kembali menemui Amagi untuk memberikan penilaian dari tulisannya itu. Saat Amagi berniat membacanya, Rika mencoba mencegah. Dia tidak ingin dibaca langsung tepat di depannya. Saking paniknya, Rika menyenggol kertas itu dan alhasil semua kertas berterbangan. Mereka berdua pun mengumpulkan kertas-kertas itu dan dari sekian banyak lembaran tulisan kawaii, Amagi menemukan jawaban di halaman terakhirnya. Di sana Rika menuliskan Yoroshiku onegai shimasu, yang artinya mohon kerjasamanya. Berarti Rika menerima ajakan berpacaran Amagi. Tentu saja, Amagi sangat riang gembira, sedangkan Rika jadi tersipu malu. Sebentar lagi festival budaya, pihak OSIS meminta bantuan klub sastra untuk menyumbang penampilan membaca kisah legendaris dari sekolah ini. Konon katanya, jika seseorang menginjak bayangan kita ketika acara kembang api dan menyatakan rasa suka secara berbisik, rasa suka itu akan terbalaskan. Nah, tugas klub sastra dan menambahkan sedikit warna agar terkesan lebih menantang lagi ceritanya. Kazusa dan yang lainnya sudah yakin 100% kalau Rika pasti menolak. Dia kan benci romantisme remaja. Tapi karena diam-diam sudah punya pacar, dengan lantangnya Rika menerima tawaran itu. Tentu saja di sini semua anggota klub menanyakan alasan Rika menerima tawarannya. Untuk saat ini, Rika tidak ingin membongkar hubungan asmaranya. Jadi Rika hanya memberitahu alasan kalau dia ingin klub ini sedikit maju. Walaupun cukup klise, pada akhirnya mereka semua menerima keputusan Rika. Karena klub ini butuh hasil yang maksimal, Rika pun mengajak semua anggota karya wisata singkat. Dan kebetulan Pak Yamagishi punya penginapan milik orang tuanya, jadi tidak perlu repot-repot memesan villa dengan harga mahal. Selama perjalanan, Kazusa masih diselimuti rasa penasaran tentang kedekatan Nina dan Izumi. Dia belum mendapatkan pencerahan apapun, untuk menanyakan secara langsung saja dia tidak berani. Di tengah rasa bimbangnya, Nina memberitahu Kazusa kalau bento kereta itu sangat cocok untuk oleh-oleh Izumi, bukankah Izumi suka kereta? Mendengar hal tersebut, Kazusa terkejut. Kenapa Nina tahu hal sedetail itu? Selama ini hanya Kazusa lah yang tahu hal tersebut. Dengan senyuman palsu, akhirnya Kazusa menanyakan kepada Nina, kenapa dia tahu kesukaan Izumi. Nina dengan santainya memberitahu Kazusa kalau akhir-akhir ini Izumi dan Nina sempat mengobrol di kafe. Tapi di sini Nina tidak memberitahu Kazusa kalau obrolan itu sebenarnya membahas Kazusa. Tentu saja, Kazusa sangat terpukul mendengar hal itu. Saking terpukulnya, sepanjang berlibur, Kazusa selalu membandingkan dirinya dengan Nina, si gadis cantik dan sempurna. Singkat cerita, liburan selesai dan akhirnya klub sastra berhasil membuat kisah legendaris tentang cinta abadi. Secara keseluruhan, masih sama dengan ide dari OSIS, yaitu menginjak bayangan orang yang kita sukai. Tapi klub sastra menambahkan kalau injakan itu harus tepat di bagian dada targetnya. Karena dengan begitu, dua hati akan merasakan tubrukan. OSIS menerima ide itu. Mereka meminta klub ini mulai latihan untuk penampilan festival budaya nanti. Pesan ini harus tersampaikan dengan baik, karena pasti akan populer di penjuru sekolah. Yang akan membaca naskah drama sederhana adalah Nina dan Kazusa. Mereka berdua berlatih dengan semaksimal mungkin. Terutama Kazusa, dia ingin pesan ini bisa tersampaikan kepada Izumi juga. Kazusa berniat menyatakan rasa suka kepada Izumi di acara kembang api nanti. Lalu di sini Nina kembali menemui Hisashi. Dulu Hisashi pernah memberitahu Nina untuk datang kepadanya saja jika sedang menghadapi masalah, dan hari ini Nina ingin Hisashi membantunya. Akhir-akhir ini Nina mengalami kebingungan atas perasaan remaja yang mulai tumbuh dan untuk memastikannya Nina ingin dicium oleh Hisashi. Tentu saja Hisashi menerimanya, tapi aneh, setelah dicium Hisashi, Nina tidak merasakan debaran apapun. Hisashi pun memberitahu Nina untuk berani melangkah, carilah laki-laki yang sangat ingin Nina cium. Nina pada saat itu bingung, siapa laki-laki itu? Hari festival tiba dan kelas Nina membuka booth rendam kaki di air panas. Nina dan Izumi dimintai tolong untuk mengambil air hangat baru. Dan sepanjang perjalanan, Izumi kembali ingin membahas perasaan Kazusa yang menyukai Izumi. Izumi bingung harus seperti apa ke depannya di antara mereka.
Di sini Nina hanya memberitahu Izumi untuk jangan menyusahkan diri, mulailah bersikap biasa dan mulai membuka hati. Setelah mengatakan itu semua, Nina menyentuh wajah Izumi dan tak kenapa, Nina malah merasakan debaran. Nina pun berlari, dia merasa bingung kenapa baru menyentuh Izumi sudah membuatnya berdebar. Waktu pementasan klub sastra tiba, dengan mengejutkan Hisashi datang untuk melihat penampilan Nina, dan hal itu cukup membuat adrenalin Nina kembali bangkit. Karena Hisashi pernah meminta Nina menjadi perempuan berani, Nina memutuskan untuk mencurahkan isi naskahnya, khusus kepada Izumi. Semua orang yang melihat tentu saja terkejut, kenapa ceritanya seperti ini, termasuk Kazusa. Dia merasa langkahnya sudah didahului oleh Nina. Pada saat itu, Izumi sudah paham kalau Nina sedang memanas-manasi Hisashi, maka dari itu Izumi membawa Nina keluar ruangan. Di sini Nina meminta maaf atas kelancangannya, tapi Izumi tidak marah. Dia paham kalau Nina ingin lepas dari bayang-bayangan Hisashi. Sepanjang Izumi memberi masukan, entah kenapa debaran itu semakin menjadi-jadi. Sosok Izumi yang hangat berhasil mengambil hati Nina. Sedangkan di ruang lain, Kazusa sedang mencurahkan kegundahannya kepada Momoko. Di sini Kazusa sudah merelakan Izumi kalau memang ternyata Izumi akan memilih Nina. Nina terlalu sempurna kalau dibandingkan dengan dirinya. Kazusa berani mengatakan itu karena Kazusa baru pertama kali melihat wajah Nina merah merona ketika dekat dengan laki-laki. Mungkin takdirnya mereka memang harus bersama. Walaupun sangat sakit, tapi Kazusa akan menerimanya perlahan-lahan. Momoko tidak bisa memberi masukan apapun pada saat itu. Momoko hanya memeluk dan mengatakan kalau Momoko sangat bangga kepada Kazusa. Acara penutupan pun tiba, kembang api sudah dinyalakan, dan di sini entah kenapa Rika merasakan ingin mengabadikan hubungannya dengan Amagi. Dengan berani Rika melakukan injakan bayangan ke bayangan Amagi dan menyatakan cinta lagi secara baik. Tentu saja Amagi sangat senang karena akhirnya Rika mau membuka hubungan mereka tanpa menutup-nutupinya lagi dari orang lain. Sedangkan di sini di tengah rasa gundahnya, bayangan Kazusa ternyata diinjak oleh seseorang dan saat dia menengok, ternyata Izumi lah yang melakukannya. Di sini Izumi mengatakan kalau sampai saat ini dia masih bingung dengan perasaannya, tapi selama ini Kazusa menjaga jarak saja sudah membuat Izumi gundah. Maka dari itu izinkan Izumi meresmikan hubungan mereka lebih dekat lagi dari sebelumnya. Di sini Kazusa sangat terharu. Saking terharunya, Kazusa berlari dan langsung memeluk Izumi. Kabar Rika dan Kazusa yang sudah memiliki pacar tersebar di mana-mana. Tapi dari kejadian malam itu, Momoko mendengar percakapan Nina dengan Hisashi. Dan percakapan itu membahas tentang langkah berani yang akan dilakukan untuk mengejar cinta. Maka dari itu Momoko menanyakan kepada Nina di keesokan harinya tentang tindakannya kepada Izumi. Apakah Nina menyimpan rasa dan berniat merebut Izumi? Dengan lantang, Nina menjawab iya. Nina ingin berani seperti apa yang dikatakan Hisashi, mengejar cinta. Jika harus merebut, kenapa tidak? Tapi Nina tetap berterima kasih kepada Kazusa dan Momoko karena sudah mau berteman dengannya. Momoko tentu saja tidak tinggal diam. Dia mencoba menyadarkan Nina untuk jangan menghancurkan persahabatan. Ada Momoko kan yang selalu menemani Nina? Sebelum melangkah pulang, Nina hanya memberitahu Momoko kalau hal itu tidak akan memuaskan. Toh yang ingin Nina lakukan adalah esekse dengan Izumi. Tidak bisa kan jika dengan Momoko? Di sini Momoko hanya terdiam melihat Nina yang pergi menjauh. Sejak keputusan berani ini, Nina semakin gencar mendekati Izumi. Dia bahkan mengajak Izumi pulang bersama dengan embel-embel akan memberikan saran cinta untuk hubungan Izumi dengan Kazusa nanti. Awalnya di kereta baik-baik saja, tapi ketika gerbong menjadi sangat padat, badan mereka jadi berdekatan. Mendapat kesempatan ini, Nina tiba-tiba menarik tangan Izumi untuk bisa meraba bagian belakangnya. Tentu saja Izumi sangat terkejut dengan tindakan Nina ini. Saat melihat pintu kereta mulai terbuka, Izumi pun segera pergi dari sana. Di sini Izumi memarahi Nina, kenapa melakukan itu? Dengan santai Nina memberitahu Izumi kalau Nina sedang menjadi contoh untuk hubungan Izumi dengan Kazusa nanti. Nina rela menjadi bahan percobaan Izumi sebelum dia melakukannya kepada Kazusa. Tentu saja Izumi menolak, dia tidak akan pernah mau. Dia akan melakukan itu dengan Kazusa langsung. Nina pun memutuskan pergi, tapi sebelum pintu gerbong tertutup, Nina memberitahu Izumi kalau Izumi membohongi dirinya sendiri kan? Tadi di gerbong Nina merasakan ada nafsu yang muncul juga dari Izumi ketika mereka berdua berdekatan. Sedangkan di sini, Hongo mengalami tekanan lagi karena tulisannya semakin tidak terkendali. Editor tetap merasa tidak puas. Selain itu, di festival budaya, Hongo memergoki Yamagishi akrab dengan guru lain, Ibu Emi Tomita. Dan hal itu cukup membuat Hongo merasa terkhianati. Maka dari itu, Hongo kembali menagih kepada Yamagishi untuk menyelesaikan janjinya. Hongo akan memberikan jiwa dan raganya untuk Yamagishi. Hongo ingin membuktikan kalau anak SMA juga menarik daripada wanita dewasa. Awalnya Yamagishi menolak, tapi melihat wajah Hongo yang sangat memaksa, Yamagishi pun menyetujuinya. Dia ingin tahu seberapa jauh Hongo berani melakukan itu. Mereka berdua pun diam-diam pergi ke salah satu hotel. Perginya Hongo dengan Yamagishi.
Sialnya terlihat oleh Amagi dan Rika. Tentu saja Rika sangat curiga. Sejak kapan mereka dekat? Di ruang klub saja tidak pernah berdiskusi berduaan. Saat Rika memikirkan berbagai macam kemungkinan, Rika malah menemukan celana dalam Hongo di tong sampah. Nah, disinilah Rika menebak kalau Hongo akan melakukan ekseksi dengan Yamagishi. Dengan cepat, mereka mengikuti Hongo dari belakang. Melihat Hongo benar-benar masuk hotel, Rika mencoba menghubungi Hongo. Tapi sialnya tidak ada balasan apapun. Hongo sudah membulatkan tekad untuk menyerahkan kegadisannya kepada Yamagishi. Dia ingin menunjukkan remaja SMA lebih menarik. Di kamar ini, walaupun sangat gugup, pada akhirnya Hongo memberanikan diri langsung menyerang Yamagishi. Dia membuka celana Yamagishi, tapi setelah celana itu terbuka, Hongo malah menemukan kekecewaan luar biasa. Kenapa Yamagishi tidak tegang sama sekali? Sudah terbukti Yamagishi tidak mempunyai nafsu kepada Hongo kan, dan hanya ingin dengan wanita dewasa. Di sini Yamagishi menenangkan Hongo kalau apa yang dikatakan Hongo salah. Yamagishi sebenarnya merasakan takut yang luar biasa jika harus merusak kesucian Hongo. Mendengar hal itu, Hongo pun menangis dengan sangat kencang di pelukan Yamagishi. Di ruang klub, para anggota lainnya belum datang, hanya Nina dan Kazusa yang sudah hadir. Merasa ini kesempatan yang bagus mengobrol, Nina akhirnya memberanikan diri meminta izin kepada Kazusa untuk menyatakan rasa suka kepada Izumi. Nina tahu ini pasti berat, tapi Nina hanya ingin menyatakannya saja. Setelah itu dia akan merasa lega dan merelakan Kazusa dengan Izumi. Nina meminta maaf karena diam-diam rasa sukanya tumbuh. Di sini entah kenapa Kazusa tidak marah pada saat itu. Dia mengizinkan Nina menyatakan cinta, tapi lambat laun Kazusa malah jadi overthinking. Bagaimana kalau Izumi malah jadi suka kepada Nina? Siapa sih yang tidak suka kepada Nina? Maka dari itu, sebelum Nina menyatakan cinta, Kazusa akan membuat kenangan indah dengan Izumi dulu. Hari ini, Kazusa ingin melakukan ekseksi dengan Izumi. Kazusa langsung mengajak Izumi melakukan hal itu hari ini. Izumi tentu saja terkejut. Dia pun memberitahu Kazusa kalau hal itu bisa dilakukan secara perlahan. Hubungan mereka masih baru kan? Izumi ingin momen ini terbentuk dengan sendirinya dan perlahan-lahan. Mendengar ucapan itu, entah kenapa Kazusa merasa patah hati yang luar biasa. Maka dari itu, Kazusa pun pergi dari sana detik itu juga. Di keesokan harinya, sekolah mendapat kabar mengejutkan kalau Rika dan Amagi akan dikeluarkan dari sekolah. Semua itu terjadi karena ada seseorang melihat mereka berdua berkeliaran di komplek hotel dewasa. Hari itu adalah hari ketika mereka mengikuti Hongo kan? Tentu saja, di sini Hongo sadar kalau Rika mengikutinya dari belakang. Hongo tidak ingin Rika yang jadi korban, maka dari itu dia berniat menyerahkan diri ke kepala sekolah. Tapi belum juga masuk ruangan, Hongo mendengar obrolan Yamagishi yang duluan melakukan pembelaan. Tapi di sini Yamagishi tidak memberitahu perginya dengan Hongo, melainkan dengan wanita dewasa. Rika mengikuti Yamagishi pasti karena penasaran. Sayangnya, dengan alasan itu, tetap tidak bisa mencabut hukuman Rika dan Amagi. Bagi kepala sekolah, ini bentuk ketegasan kepada siswa untuk berhati-hati dalam berpergian. Semua anggota klub yang mendengar merasa sangat tidak adil. Maka dari itu untuk melakukan protes, mereka pun memutuskan untuk menyekap Pak Yamagishi dan mengancam kepala sekolah mencabut hukumannya. Tapi karena kepala sekolah sangat santuy nih, dia malah meminta diberikan waktu sampai besok pagi. Dia ngantuk luar biasa. Mendengar itu para murid jadi mau tidak mau menunggu jawaban sampai keesokan pagi. Rika, Amagi, dan Izumi mencoba membujuk mereka untuk menyerah saja. Melawan pihak sekolah kan sangat sulit. Tapi karena tekad mereka sudah bulat, mereka bahkan membuat poster besar bertuliskan berbagai macam protes. Sambil menunggu terbitnya matahari, Nina memberitahu Kazusa kalau dia tidak akan mengganggu hubungan Kazusa dan Izumi lagi. Terlihat hari ini betapa Izumi lebih mencintai Kazusa dan peduli kepadanya. Di tengah malam, Izumi rela untuk menyelamatkan Kazusa. Nah, disinilah titik awal klub sastra kembali terikat dengan baik. Berkat tulisan besar atas protes dikeluarkannya Rika dan Amagi, semua murid jadi satu suara membela mereka berdua. Sudah terbukti tidak bersalah, harusnya dicabut dong. Melihat keributan dari murid lain, kepala sekolah mau tidak mau akhirnya mencabut hukuman itu. Rika dan Amagi boleh bersekolah lagi. Musim berganti, Rika dan Amagi sudah masuk universitas. Hongo sedang mempersiapkan penampilan untuk pernikahan Pak Yamagishi dengan Bu Emi. Momoko dan Nina jadi sering menghabiskan waktu bersama. Untuk Kazusa dan Izumi tentu saja semakin mesra. Ikatan cinta mereka akan selalu abadi. Waduh, kisah puber yang cukup rumit dan di dunia nyata memang serumit itu sih. Pubertas mengajarkan kita arti menerima dan merelakan. Semoga kalian yang masih mengejar cinta bisa mendapatkan yang pas dan tentunya benar ya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Ciao matane, arigato gozaimasu.